Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan melanjutkan kisah sejarah hidup Nabi Muhammad yang telah sampai pada peristiwa Baiat Aqobah pertama yang diawali dengan berimannya 6 orang dari Madinah. Sebelum dimulai, silahkan dukung kami dengan like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dan silahkan tonton video ini hingga selesai. 6 orang dari Madinah yang telah bertemu dengan Rasulullah SAW kemudian menerima Islam saat di Mekah, sebagaimana yang telah diceritakan di video sebelumnya. Kini mereka kembali ke Madinah. Setelah sampai di kampung halaman mereka di Madinah, ke-6 orang dari suku Hajraj itu menceritakan pengalaman mereka berjumpa dengan Rasulullah SAW kepada sanak saudaranya. Dengan penuh semangat dan kesungguhan, mereka menyampaikan misi Rasulullah SAW dan mengajak mereka kepada Islam. Sehingga berkat usaha mereka, Islam mulai tumbuh di Madinah. Orang-orang dari suku Aus dan Hajraj tertarik mendengarkan penuturan mereka tentang Rasulullah SAW. Selain itu, ke-6 orang dari Madinah itu telah berjanji kepada Rasulullah SAW bahwa akan kembali menjumpai beliau SAW pada musim haji tahun berikutnya. Sesuai dengan janji yang mereka sampaikan 1 tahun sebelumnya, pada musim haji berikutnya, yaitu tahun ke-12 kenabian atau pada tahun 621 Masehi, orang-orang dari Madinah itu datang kembali ke Mekah. Kali ini mereka berjumlah 12 orang, 10 diantaranya dari suku Hajraj dan 2 orang dari suku Aus. Sebagian di antara mereka ialah orang-orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, menerima dakwahnya dan beriman kepada beliau SAW pada tahun sebelumnya. Sebagaimana diketahui, saat itu orang-orang Mekah sangat menentang keras dakwah Rasulullah SAW, sehingga pertemuan itu dilakukan di sebuah lembah tanpa diketahui oleh orang-orang Mekah. Karena itulah pertemuan dengan Rasulullah SAW, sehingga terjadinya baiat itu disebut sebagai Baiat Aqobah pertama, di mana pada masa itu Aqobah merupakan jalan terjal yang sulit dilalui untuk mencapai puncak bukit. Mereka berjumpa dengan Rasulullah SAW, di mana beliau menjelaskan perihal Islam kepada mereka, sehingga mereka mengerti dan yakin akan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena itu mereka menyatakan beriman dan menyampaikan janji setia kepada Rasulullah SAW. Di hadapan kumpulan orang-orang Madinah itu, Rasulullah SAW bersabda, "Baiatlah padaku atas hal-hal berikut ini, yakni kalian tidak akan menyekutukan apapun dengan Allah Ta'ala, tidak akan mencuri, tidak akan membunuh anak, dan tidak akan melontarkan tuduhan secara sengaja, dan tidak juga akan menuruti hal-hal yang bukan ma'ruf. Barang siapa yang memenuhi janji tersebut, maka ganjaran berada di tangan Allah Ta'ala. Barang siapa yang melakukan salah satu di antara keburukan itu, lalu Allah Ta'ala menutupi kelemahannya, maka urusannya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Jika Allah menghendaki, dia akan memaafkannya atau menghukumnya." Sambil memegang tangan Rasulullah SAW, mereka dengan penuh khidmat menyatakan iman akan tauhid ilahi, dan mereka bertekad menjauhkan diri dari segala kejahatan, pembunuhan, dan fitnah memfitnah. Mereka bertekad bulat untuk taat kepada Rasulullah SAW dalam segala hal yang ma'ruf atau yang baik. 12 orang dari 7 keluarga yang hadir pada baiat pertama Aqobah dari kabilah Hazraj adalah Asad bin Zurarah, Auf bin Haris, Muaz bin Haris, Jakwan bin Abdul Qais, Rafi bin Malik, Ubadah bin Samit, Abi Abdurrahman Yazid bin Sa'labah, Abbas bin Ubadah bin Nadlah, Uqbah bin Amir bin Nabi, Qutbah bin Amir bin Hadidah. Kemudian 2 orang dari kabilah Aus adalah Abu Haisam bin Tayyihan dan Waim bin Sa'idah. Di antara mereka ada yang kemudian ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menjadi nakib atau pemimpin bagi masing-masing kabilahnya. Setelah peristiwa penting itu, maka 12 orang itu pun kembali ke Madinah. Meskipun singkat pertemuan mereka dengan Rasulullah SAW, namun sangat berkesan dan memberi pengaruh yang luar biasa. Ketika mereka pulang ke Madinah, mereka pun mulai menyampaikan tabligh Islam kepada orang-orang Madinah. Semangat mereka berkobar dan menyala-nyala. Patung-patung berhala yang biasa mereka sembah, mereka ambil dari relung-relung di tembok, kemudian mereka campakkan ke tanah hingga hancur. Mereka yang biasa membungkuk dengan hormat di hadapan berhala-berhala itu mulai menegakkan kepala. Mereka bertekad hanya akan membungkuk di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Hal itu membuat kaum Yahudi tercengang. Bagaimana tidak, mereka telah hidup dan bergaul berabad-abad lamanya dengan orang-orang Arab Madinah, berusaha menjelaskan tentang keesaan Tuhan, tetapi mereka gagal meyakinkan orang-orang Arab Madinah. Tetapi pertemuan yang hanya beberapa hari saja dengan Nabi Muhammad membuat perubahan yang luar biasa. Orang-orang Madinah yang tadinya penyembah berhala-berhala itu kini mengimani Tuhan Yang Esa. Kemudian penduduk Madinah yang biasa menjumpai beberapa orang Muslim yang tinggal di tengah-tengah mereka, mereka mencari keterangan tentang Islam. Tetapi orang-orang Muslim yang sedikit dan baru masuk Islam itu tidak dapat menampung pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Lagi pula pengetahuan mereka tidak cukup. Maka mereka mengambil keputusan untuk mengajukan permohonan kepada Rasulullah SAW agar mengirimkan seseorang untuk memberi pelajaran Islam. Sehingga Rasulullah SAW pun kemudian mengirimkan seorang sahabat yang masih muda, yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Sejak saat itu, orang-orang Madinah berbondong-bondong menerima kebenaran Islam. Hingga beberapa waktu lamanya Mus'ab bin Umair kemudian kembali ke Mekah dan memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW tentang keberhasilan misinya. Simak kelanjutan kisah sejarah hidup Nabi Muhammad ini di video berikutnya, yaitu peristiwa Baiat Aqobah kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.